Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita berpikir mengapa peristiwa penyaliban Yesus begitu kuat dalam sejarah, bahkan diakui oleh sejarawan non-Kristen? Jika benar Yesus tidak pernah disalib, mengapa bukti-bukti sejarah justru menunjukkan sebaliknya? Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan mengungkapkan fakta. Apa kata sejarawan dan apa kata kitab suci? Siapa yang disalibkan itu? Mari kita gas bersama-sama. Yang pertama, teman-teman, kesaksian sejarah yang tak terbantahkan. Teman-teman, agama ini meyakini bahwa yang disalib bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang dibuat mirip dengan Yesus. Ada yang bilang Yudas Iskariot, ada juga yang bilang Simon dari Kirene yang membantu Yesus. Namun pernyataan-pernyataan ini tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Sejarawan non-Kristen seperti Tacitus dan Josephus yang hidup dengan zaman Yesus sendiri mencatatkan bahwa Yesus Kristus dari Nazaret benar-benar disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, jika Yesus tidak disalib, mengapa bahkan musuh-musuh kekristenan pun mengakui fakta ini? Yang kedua, teman-teman, kesaksian Injil yang konsisten, tidak berubah-ubah. Dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Yohanes, keempat Injil secara eksplisit mencatatkan bahwa Yesus disalib dan mati dan bangkit. Bahkan Paulus dalam surat-suratnya yang ditulis beberapa dekade setelah kejadian itu menegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen itu sendiri. Tercatat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3-4. Jika Alkitab itu sudah dipalsukan, mengapa salinan tertua dari abad kedua dan ketiga tetap mencatat hal yang sama? Yang ketiga, teori penyerupaan tentu bertentangan dengan karakter Allah yang maha adil. Agama ini meyakini bahwa Allah maha adil, maha benar dan maha benar. Namun, jika kita pikir-pikir, jika Allah membiarkan seseorang yang tidak bersalah disalibkan menggantikan Yesus tanpa memberitahu para murid-muridnya, apakah itu tindakan yang adil, teman-teman? Bukankah ini akan membuat Allah tampak seperti menipu dunia selama ribuan tahun? Selama 2000 ribuan tahun kejadian ini. Sedangkan kita tahu di dalam Alkitab, Allah menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6. Dan tidak mungkin melakukan tipu daya kepada manusia, yaitu mengambil orang lain untuk menggantikan Yesus disalib. Yang keempat, apa alasan para rasul rela mati untuk kebohongan ini? Jika Yesus tidak benar-benar disalib dan bangkit, mengapa para murid-muridnya rela mati demi iman mereka, meninggalkan keluarga mereka? Nah, hampir semua para rasul, teman-teman, mengalami penganiayaan dan kematian yang sangat mengenaskan karena mengakui kebangkitan Yesus Kristus. Apakah mungkin sekelompok orang bersedia mati demi kebohongan yang mereka ketahui? Teman-teman, itu mustahil. Jadi kesimpulannya, video ini untuk mengundang kita berpikir secara kritis. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa diubah sesuai keinginan manusia.
bukan sesuai keinginan kita. Jika kita benar-benar ingin mencari kebenaran, maka kita harus melihat pada sejarah yang konkret dengan kesaksian, yaitu saksi mata dan bukti yang ada. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus disalib, tetapi apakah kita bersedia menerima kebenaran itu? Itu pertanyaannya. Bukan ribut apakah Yesus disalib atau tidak, tetapi apakah kita siap untuk menerima kebenaran itu. Karena sejarah, ada saksi mata, ada kitab suci menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalib, benar-benar mengalami penderitaan, dan juga pada hari ketiga mengalami kebangkitan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Oke, Tuhan memberkati. Amin.